Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan semuanya sehat, dalam keadaan sehat ya. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang materi eksponen. Nah, sebelum masuk di materi, untuk daftar hadir silahkan mengabsen di Google Classroom, dan materinya juga ibu akan upload di Classroom juga. Dan batas waktu sampai jam pelajaran ini berakhir ya. Terlebih dahulu kita akan lihat apa itu standar kompetensi dan kompetensi dasarnya. Standar kompetensi adalah memecahkan masalah yang berkaitan dengan bentuk, pangkat, akar, dan logaritma. Kemudian kompetensi dasarnya adalah menggunakan aturan pangkat, akar, dan logaritma. Kemudian melakukan manipulasi aljabar yang dalam perhitungan yang melibatkan pangkat, akar, dan logaritma. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah dapat memahami aturan pangkat. Melalui aturan pangkat bilangan bulat positif, negatif, dan nol. Kemudian dapat menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan bentuk, pangkat, akar, bilangan bulat positif. Kemudian indikatornya adalah menyebutkan aturan pangkat bilangan bulat positif, negatif, dan nol. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk, pangkat, bilangan bulat positif. Nah, sebelum kita masuk di materi, saya mau memaparkan dulu tentang apa itu eksponen. Karena eksponen ini belum dipelajari di SMP, eksponen dan logaritma ya. Jadi eksponen itu seringkali digunakan oleh peneliti untuk memudahkan dalam menulis angka. Misalnya ada seorang peneliti luar angkasa yang sedang melakukan pengukuran jarak antara bumi dan Mars. Nah, berapa jauh jaraknya? Jaraknya pasti berjuta-juta kilometer. Jadi untuk memudahkan menulis, para peneliti menggunakan itu. Jadi jarak yang berjuta-juta tadi ditulis oleh peneliti dalam bentuk eksponen. Jadi eksponen itu suatu bentuk perkalian dengan bilangan yang sama kemudian diulang-ulang. Nah, kita masuk di materi. Yang pertama adalah pangkat bulat positif. Nah, pangkat bulat positif itu definisinya adalah jika A bilangan real, maka atau dengan A tidak sama dengan 0 dan N adalah bilangan bulat positif, maka A N sama dengan A kali A sampai A kali A. Berapa kali A-nya ya? Dengan A pangkat N itu dibaca dengan A pangkat N, kemudian A disebut bilangan pokok ya, bilangan pokok, kemudian N disebut adalah pangkat. Nah, berikut adalah sifat-sifat bilangan pangkat bulat positif ya. Sifat yang pertama adalah sifat 1, perkalian bilangan berpangkat. Jadi A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat N tambah N. Contohnya adalah 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 2 sama dengan 7 pangkat 3 ditambah 2 sama dengan 7 pangkat 5. Jadi jadi bilangan pokoknya adalah, contoh yang bilangan pokoknya adalah 7, kemudian pangkatnya adalah 3. Jadi misalnya jadi yang pangkatnya ini ditambah ya. Jadi 7 pangkat 3 tambah 2, jadi sama dengan 7 pangkat 5. Nah, kemudian sifat kedua, pembagian bilangan berpangkat. Pembagian bilangan berpangkat sifatnya adalah A pangkat N dibagi A pangkat N
ya. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Jadi contohnya adalah misalnya bilangan pokoknya adalah 4, kemudian pangkatnya adalah 3, kemudian dibagi dengan bilangan pokok yang sama 4 di pangkat 2. Kemudian jadi pangkatnya ini dikurang ya, jadi 3 dikurang 2, 4 pangkat 3 dikurang 2, jadi 4 pangkat 1 sama dengan 4. Jadi bilangan pokok yang contohnya ini adalah 4, kemudian pangkatnya 3, 4 pangkat 3 dibagi 4 di pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 3 dikurang 2, sama 4 pangkat 1, 4 pangkat 1 itu sama dengan 4. Kemudian sifat yang ketiga, perpangkatan bilangan berpangkat. Jadi sifatnya yang ketiga ini perpangkatan bilangan berpangkat. Jadi contohnya 8, bilangan pokoknya adalah 8, kemudian pangkat 2, kemudian berpangkat lagi 3. Jadi kalau seperti ini rumusnya tadi atau sifatnya adalah A pangkat M kali N. Jadi 8 kali pangkat 2 dikali 3, 2 dikali 3M kali N, jadi 2 kali 3 itu 6. Jadi 8 pangkat 2 kali pangkat 3 itu sama dengan 8 pangkat 2 dikali 3. 2 dikali 3 itu sama dengan 6. Nah, selanjutnya adalah sifat keempat, perpangkatan bilangan perkalian. Perpangkatan bilangan perkalian. A kali B, ini perkalian, A kali B, bilangan pokoknya dikali, jadi A kali B pangkat M itu sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Jadi dipisah, A pangkat M dikali B pangkat M. Ya, contohnya adalah 3Y pangkat 3, 3Y, 3 dikali Y pangkat 3 itu sama dengan 3 di pangkat 3 dikali Y pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 3 itu sama dengan 27, kemudian dikali Y pangkat 3, jadi 27 Y pangkat 3. Nah, kemudian sifat yang kelima dari sifat-sifat bilangan pangkat bulat positif adalah perpangkatan dari pembagian bilangan. Sifatnya adalah A per B pangkat M. Jadi pembagian bilangan A per B pangkat M itu sama dengan A pangkat M per B pangkat M. A pangkat M per B pangkat M. Jadi contohnya adalah 2 per 3 pangkat 2, 2 per 3 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Jadi jabarkan lagi 2 pangkat 2 itu sama dengan 4, kemudian 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Jadi 4 per 9. Nah, selanjutnya untuk pangkat bulat negatif. Untuk pangkat bulat negatif, jika A bilangan real dengan A tidak sama dengan 0 dan M bilangan bulat positif, maka A pangkat minus M sama dengan 1 per A pangkat M. 1 per A pangkat minus M sama dengan A pangkat M. Nah, kemudian pangkat 0. Nah, pangkat 0 ini jika A bilangan real dengan A tidak sama dengan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi A-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalau pangkat 0, A pangkat 0 sama dengan 1. Apapun yang dipangkatkan dengan 0 itu sama dengan 1. Misalnya 100 pangkat 0 itu sama dengan 1.
90 pangkat 0 itu sama dengan 1. Baik, setelah menyimak penjelasan Ibu tadi tentang apa itu eksponen, sifat-sifat eksponen, kalian bisa menyelesaikan atau mengerjakan soal-soal yang Ibu akan kasih di classroom masing-masing ya. Jadi soalnya nomor bagian A sampai F ya, itu dikerjakan dengan menggunakan sifat-sifat eksponen ya, karena sifat-sifat eksponen yang Ibu jelaskan tadi. Kemudian diupload di classroom masing-masing. Baik, sekian untuk video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bisa dipelajari dan dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.